Apa yang membuat aku suka sama kamu ya? Lah maksudnya gak ada. Besok-besok aku cari uang sambil bawa anak gitu. Jadi gimana hari ini? Ngobrol lagi talk show. Kadang-kadang kalau dia nggak ada, Oh serius? Oh iya. Is that okay? jadi ketahuan dong nih. Aku mah gak apa-apa, barang-barang peninggalan mantan dia masih bermanfaat aku pakai kok. Wah, enak ya tempat tinggal kita ini punya pemandangan kota yang begitu indahnya. Ya nggak, Dul? Wah, kacang mahal nih. Lucu, Dul. Lihat apa sih, konten apa sih? Kita weekend ini jalan-jalan kemana nih? Ya ampun. Shh, jangan berisik. Wah. Malam ini kita jalan-jalan kemana ya? Berisik, paket! Paket aku. Lah dari tadi aku ngomong nggak didengerin, giliran ada paket langsung nyaut. Ada croissant. Happy banget ya. Dari tadi suaminya ngajak ngomong. Aku lagi sibuk tadi, aku lagi pesen croissant. Croissant? Iya. Ah, berarti aku ada dong jatahnya. Bukan. Ini Kok? buat aku, nanti akan ada temen aku yang datang ke sini mau ngobrol biasa ciwi-ciwi. Kamu mah cowok nggak usah ikut campur lah. Siapa sih? Giliran ada temennya happy banget suaminya sampai dicuekin gitu. Ya ada lah pokoknya. Papa udah nggak usah tahu. It's a girl talk. It's a girl thing. Ya tapi nggak usah dicuekin juga, kali kan belum datang temennya. Ada bentar lagi juga datang. Didi, minta dong croissantnya. Nggak usah. Nanti buat temen aku. Kamu kalau mau ya kamu beli sendiri lah. Mana ini temen aku belum datang-datang. Coba ya. Aku mau udah sampai mana ya dia tuh ya. Nggak boleh begitu. Kenapa sih? Masa suaminya dicuekin? Kamu tuh suka gitu. Kamu kasih aku kesempatan gitu loh ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabat kamu. Aduh. Halo. Oh ya. Boleh duduk, boleh duduk? Sebelah sini. Aku ambil. Lo kok bisa salah, sini iya, dong. bener. Nah, tapi bentar ya. Iya, Aku iya, ambilin iya. minum ya. Oke. Sebentar ya, maaf ya. Kan ada lewat belakang Iya, gitu maaf bisa. banget ya. Kenapa harus lewat depan banget? Oke, sorry. Mbak siapa tadi namanya? Nucha. Mbak Nucha, teman di Iya. mana sama Gina? Aduh udah lama, kita tuh teman lama banget ya. Dari zaman SD. Ih, SMP. parah banget gitu. dari zaman SD kita udah bersama. Pantas kelihatannya akrab banget ya. Iya dong. Dari tadi udah tungguin loh. Sampai-sampainya nungguin Mbak Nucha, suaminya nggak didengerin kalau ngomong. Tapi ya, temen aku ini hebat banget. Entrepreneur. Pengusaha. Career. Career Business woman. woman. Business woman juga, Gitu luar ya kan? biasa. Iya kurang lebih begitu. Iya, Ya kita tuh harus meluaskan pergaulan dengan orang-orang seperti itu, Mas. Biar mindset kita juga ke bawah sukses, ngerti nggak? Kok kamu nggak jadi entrepreneur, nggak jadi business woman? Ya karena aku kan emang apa ya? Karena kamu nikahnya sama aku. Tapi iya juga ya. Kok iya Enggak juga? enggak. Nggak ada hubungannya. Enggak, maksud aku mau mengarah kayak Mas Rio, suaminya Nucha ini juga seorang entrepreneur kan. Betul. Gitu. Aku tahu kalau Mas Rio Sigario bukan Rio sih? Dewanto. Bukan, lain. Sigario, aku tahu. Podcastnya aku suka denger. Iya, betul. Iya Apa kan? kabar, Kak? Kalian berdua loh. Baik. Alhamdulillah. Sehat. Kalian gimana? Sehat? Alhamdulillah, udah 2 anaknya Mbak. Sama dong. Iya bener. Tapi kamu belum ada cowok kan? Belum. Bikin lagi. Oh, masih Anaknya nunggu, dua-duanya masih nunggu cewek anak cewek. gitu. Iya, Kita iya. dong sepasang. Ih, sombong ya kalau Sebelum kita ngobrol-ngobrol, Ya. kita sapa dulu dong. Ya kan keluarga Indonesia yang lagi nonton. Selamat datang di Satu Suara. Keluarga Indonesia. Satu Suara untuk jadi lebih baik bersama XL Axiata. Nucha Bahri. Iya Betul, kan? benar. Ini saudaranya Siti Nurbaya itu ya Mas Samsul Bahri ya? Tua banget ketahuan Bukan. banget angkatan aku angkatan berapa ya? Bukan Betul. dong, bukan. Coba tanya kan aku
pengen denger juga gitu obrolan kalian gitu sedekat apa sih? Tadi aku ngobrol, aku asik sendiri, kamu kepo. Sekarang aku pengen ngobrol, pengen tahu lagi lah. Elah. Ya soalnya kan kayaknya banyak yang perlu digali supaya Iya. jadi bisnis woman itu seperti apa, Betul. wanita karir itu seperti apa, pengen tahu juga. Apa sih pengen tahu apa? Pengen tahu apa? Kalian Iya. tuh kan sama-sama keren banget lah ya punya platform yang berhubungan sama orang tua gitu kan, parent talk tentang parenting gitu. Terus itu sebenarnya punya Nucha sendiri atau berdua gak sih? Iya sebenarnya soalnya Sebenarnya Itu kayaknya brand pertanyaan. ambasadornya kalian berdua gitu ya nggak sih? Iya, karena kan memang kayak Nucha kan foundernya. Aku tuh selama ini berpikir bahwa si Parent Talk itu adalah Nucha dan Mas Rio Iya. gitu. Sebenarnya aku sendiri sih awalnya, tapi kan biasalah, namanya juga perempuan istri pasti di belakangnya ada yang mendampingi gitu Mendampingi kan. dan membantu tuh. Makanya kamu Betul. jangan suka marah-marah atau bete kalau aku minta tolong sama usaha hijab aku. Kalau kamu suruh jadi model ya jangan marah. Aku minta tolong. Hijab ya masa aku suruh jadi foto pakai hijab juga gimana nggak Iya, manyun? kalau aku live shopping kamu cobain. Maksudnya kan ibaratnya kayak ukurannya tuh bisa dipakai untuk semua orang. Pakai manekin, pakai sama lakinya. Tapi Ada-ada aja. kalau Nucha sama Mas Rio berarti bisa dibilang bidang kerjanya sama dong. Sebenarnya kita sama-sama konten, ya kan? Tapi Iya. kayak kita punya ranahnya masing-masing. Kayak misalnya aku dengan Parent Talk, Iya. dunia parenting. Nah, Iya. Aryo nih punya podcast sendiri juga, 30 Days of Lunch, yang memang lebih ke self improvement, kayak gitu-gitu kontennya. Jadi parent talk itu sebenarnya Mbak Nucha only. Iya, tapi kan karena kita nih Parent Talk ini udah pasti parenting Orang family. tua, ya. Jadi Iya. aku pasti ngajak Aryo untuk konten-konten di Parent Talk ini, dan apalagi fokusnya Parent Talk kan lebih ke relationship antara suami istri Ya. gitu Iya, kan. betul, Jadi betul. pasti nggak mungkin aku sendirian yang muncul. Ih, kalian punya juga tuh kan podcast berdua. bener. Iya, bener. Ih, sibuk banget. Bisa itu bagi waktu antara kesibukan kerjaan sama rumah Jadi tangga. istri, jadi Ibu. ibu gitu. Belum lagi Jadi jadi apa? Pok Iya. bantu-bantu ya. Oke. Ya Haji dijalanin Bolot ya? semuanya sama kayak Kak Gina juga gitu kan. Jadi Iya. ya kita sebisa mungkin prioritasnya tetap pasti buat anak-anak Iya. ya kan. Sebisa mungkin kayak pagi kita nganterin sekolah, habis itu Tetep. baru ke kantor ya Iya. kan. Ngerjain parent talk tapi sambil bikin konten buat curhat babu juga. Terus Aryo juga kesehariannya dengan 30 Days of Lunch. Jadi kita bagi-bagi waktu aja. Dan satu minggu kan banyak tuh waktu. Tinggal dibagi-bagi mana yang prioritas Tapi gitu. tetap kodrat wanitanya nomor satu ya kan. Sebagai Jadi ibu dan ibu juga istri. gitu. gitu. Betul. Tapi Mas Aryo nggak suka bete kan? Atau misalnya kayak kamu kerja melulu, nggak ada waktu buat Iya. keluarga gitu nggak kan? Sampai cemburu lah. ada loh. Ada, serius? Karena menurut dia gini, kok kamu lebih sibuk daripada aku ya? Dia bilang gitu. Oke deh gitu. Nah kalau dia udah agak-agak kayak gitu aku suka kurang-kurangin tuh. Oh aku kebanyakan kerja kali ya Tapi gitu. emang benar lebih sibuk daripada Mas Rio. Kadang-kadang iya sih. Ya soalnya kalau jadi apa ya, konten kreator tuh jam kerjanya emang nggak Nggak tentu, menentu. fleksibel gitu. Bener. Bisa Dan- jadi pas ntar Mas Rionya sibuk banget, Mbak Nucha yang santai. Bener. Ntar Iya. sebaliknya, Ih, Mbak Nucha. paham banget. Kita sama begitu. Sama. Gitu. Bener juga ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang kitanya lebih sibuk, Iya. terus ntar minggu depan mungkin kitanya jadi nggak sibuk gitu kan. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan namanya fase ya. Di situ bagi-bagi. yang namanya dibutuhkan komunikasi di antara Betul. suami istri, Betul. ya kan toleransi juga. Tapi kan bisa jadi juga kali aja sekali-sekali berantem gitu nggak? Ada aja sih, berantem ya sama kayak kalian juga mungkin ada berantem-berantem kecil. Enggak, kita Oh sorry. nggak ada? Iya, Nggak kita tuh pernah. emang prinsip hidup kita kayak damai. Damai. Nggak Gitu pernah, ya. kita nggak pernah kecil langsung smackdown aja. Gitu. Ada berantem-berantem kecil tapi nggak yang jadi ribut banget. Karena Karena apa biasanya? Sekarang umur pernikahan berapa tahun? mau 11 tahun. 11 tahun. Udah 11 tahun kalau misalnya masih berantem tuh hal apa sih? Biasanya nih, Iya. sebenarnya sesimpel hal-hal kecil kayak soal waktu gitu. Misalnya, kok kamu kayak sibuk banget sih? Kapan dong kita pergi berdua aja gitu. Nah, Aryo tuh kebetulan suka menuntut untuk yang ayo dong kita berdua gitu. Karena kamu udah sibuk kerja, kamu udah sibuk sama anak-anak. Kapan waktu buat sama aku? Nah, kayak gitu-gitu. Terus buatku oke, kita harus make time. Jadi makanya kenapa hampir setiap weekend kita sempatin waktu yang ngedate, pacaran bareng gitu. Sesimpel kayak mungkin pergi 1-2 jam cuman ngopi bareng, olahraga bareng, Habis kayak itu gitu-gitu. balik lagi ke Balik keluarga lagi. gitu ya. Sepele tapi penting ya. Iya, padahal Penting cuma banget. sejam 2 Cuman jam ngopi. gitu. Itu pasti setiap weekend begitu. Iya, entah weekend atau weekdays kita colongan sih. Misalnya habis nganterin anak sekolah, habis itu Iya. oh ada waktu nih, kita kayak meetingnya masih siang. Yaudah deh kita ngopi dulu yuk atau breakfast bareng kayak gitu. Atau kebetulan aku punya hobi bareng nih yang samaan sama Iya. Aryo, kita suka main tenis kan.
Jadilah tenis ini menjadi salah satu ajang pacaran kita. Jadi ajang quality time-nya. Iya. Kita juga harus punya hobi bareng, Papa. Biar kita tuh bisa menjadikan itu sebagai momen quality time, ya kan? Kalau ada waktu renggang dikit, ibu mah nggak quality time, tidur. Iya. tidur, dan tidur. Mungkin kita bisa bobok bareng. Jadi nanti biar nanti Aha, aku suka itu bobo bareng. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Tapi kalau kalian berantem, kalian tipe yang gimana sih? Nah, kalau lagi berantem nih tipe atau karakternya berbeda. Kebetulan aku tipe yang aku butuh waktu dulu gitu. Jadi tolong kebanyakan jangan perempuan ya kayak iya gitu kan, ya. kayak mikir dulu nih gue berantemnya penting nggak sih, perlu diributin nggak nih gitu kan. Nah sementara nih kalau Aryo lagi kesel marah, Iya. dia tuh tipe yang harus diselesaikan saat itu juga. Saat itu juga. Nah gitu. Kamu Iya, kok iya, iya. enggak sih? Kamu kalau marahan sama aku kayak 1 bulan lagi baru Aku kan tipikal yang fleksibel. Kamu pengennya diem dulu kan? Iya. Ya aku juga bisa diem. Nah, tapi kebanyakan lupa. Udah diem aja terus. Jadi Diem terus. lah, iya ya kita udah berumah tangga ternyata ya. Kenapa kita gak ngobrol gitu ya? Nah, tapi kalau ngomongin tentang parent talk sendiri, berantem yang seperti apa yang harusnya segera diselesaikan? Berantem seperti apa yang ya tenang aja lah. Itu kan bisa dikondisikan nanti. Misalnya udah calm down segala macam. Atau berantem seperti apa yang ya udah nggak usah diselesaiin lah. Iya. Jadi Nggak tuh ada ya? kalau Nggak yang ada aku dong. pelajari nih, jadi ada satu orang pernah tahu nggak Jay Shetty? Dia punya podcast juga soal Iya. self improvement sama relationship. Nah dia tuh sebut di bukunya bahwa ada 3 karakter atau 3 bahasa berantem. Jadi ada tipe yang kayak tadi kayak Aryo tuh, yang kalau lagi marah, lagi emosi, pokoknya harus diselesaikan. Satu. Gitu. Satu. Tapi memang menuntut solusi ya itu. Iya. Nah, Oke. tipe yang kedua, yang kayak aku, yang kayak kita nih, kalau lagi berantem ribut, tar dulu gue butuh waktu nih. Iya. Boleh nggak kasih gue waktu dan space dulu nih? Kira-kira besok deh kita bahas lagi. Cooling down Oke. dulu Cooling ya. down dulu. Itu tipe kedua. Terus ada tipe ketiga nih, ada orang yang marahnya tuh meledak-ledak, meluap-luap. Yang penting lo dengerin gue marah ya, gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ada tiga tipe orang marah. Tapi gitu. kayaknya yang terakhir kayak paling nggak baik ya kayaknya ya. Tergantung Iya. sih. Aku tuh jujur juga nggak bisa kalau marah yang kayak teriak-teriak atau ngomong verbal gitu karena aku kalau misalnya lagi kayak gitu belepotan Oh, gitu ya? Iya. Aku malah jadi malu-malu ya dia kan. Mas, kamu Gitu kan. Hahaha. Apa gitu kan jadi kayak lah gimana jadi nggak keren gitu loh marah aku rasanya. Iya, Yang ada diketawain ya. Iya, benar. Jadi Nah, ada 3 tipe itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oh. Tapi justru bisa harusnya saling mengerti nih. Oh, kalau pasanganku tipe yang misalnya kayak Kak Gina gitu, lebih senangnya yang Diem ntar deh dulu. diem dulu. Jadi Kak Kinosnya oke, aku akan kasih waktu. Kak Gina mungkin besok deh kita baru bahas gitu. Oke, kalau misalnya perlu waktu untuk cooling down, didiamin dulu. Kalau yang harus diselesaikan langsung saat itu juga, ya berarti kita harus misalnya ya ikut berembuk sendiri ngobrol. Tapi kalau yang meledak-ledak, gimana kita harus jadi pasangan untuk mengerti? Dengerin aja itu atau pasang apa earphone? Bisa dengerin aja atau bisa ketemu di tengah-tengah justru. Jadi kayak misalnya nih kalau Kak Gina tipe yang tunggu dulu gitu. Iya. Terus misalnya Kak Kinos tipe yang aku mau ngomong sekarang, pengen solusi sekarang, tapi bukan yang meledak-ledak ya. Tapi Iya, pokoknya butuh solusi sekarang. Itu mungkin bisa ketemu di tengah. Misalnya Kak Gina suka silent treatment misalnya gitu kan. Aku diemin pasanganku berhari-hari. Nah sementara yang butuh jawaban, butuh solusi, itu bisa ketemu, oke deh aku nunggu dulu deh sampai di tengah. Mungkin 1 hari. Jadi yang biasanya Kak Gina marah tuh silent treatment seminggu, Iya. bisa dipangkas jadi 1-2 hari gitu. Win-win Jadi, solution. Win-win Iya. gitu. Iya, Itu bagus ya. kamu. Jadi sebenarnya waktu itu bikin parent talk tuh dari mana sih? Idenya siapa sih? Dulu tuh aku kepikiran karena punya anak pertama. Ya, terus aku ngerasa kok aku nggak punya teman sesama parents ya yang aku bisa tanya-tanya langsung. Kadang kan dulu kita butuh sebagai orang tua baru yang clueless nggak tahu apa-apa, aku butuh Nanyanya kemana nanya gitu kemana, ya. terus kayak nanya review dong, misalnya breast pump, Iya. misalnya alat MPASI, nanyanya Iya. kemana coba. Iya. Akhirnya aku tuh kayak seneng banget baca-baca sosial media, terutama Instagram. Di situ mulai tuh ada mom influencer kan, Iya. misalnya berbagi resep MPASI. Wah dulu kan galau banget ya Iya, soal dulu. MPASI. Iya. Nah aku ngikutin mereka, buatku kayak wah insightful banget, wah kok reviewnya jujur banget gitu. Jadi aku seneng tuh dengan konten-konten kayak gitu. Sampai akhirnya begitu anakku udah mau 2 tahun, kok aku hamil lagi. Terus aku mencoba membagikan proses aku menjadi orang tua baru tuh kayak gimana sih. Sesimpel kayak bikin konten kado terbaik buat ibu baru lahiran. Karena waktu itu yang dipikirin orang kalau nengok ibu-ibu baru lahiran pasti buat bayinya, ya nggak sih? Iya. Kado, Iya, benar. ya kan? Sementara kitanya Nggak nggak dapet ada. apa-apa Iya, lu
betul. Terus nah hal kayak gitu simple itu aja aku bikin konten langsung kayak viral pada saat itu gitu. Iya. Karena nggak ada yang mikirin ibunya gitu. Jadi aku bikin itu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Oh, berarti Iya, berangkat dari bener. pengalaman pribadi. Bener, Tapi gitu. secara akademi mah nggak ada kayak misalnya sekolah psikologi apa Gak ada, nah, makanya aku tuh bukan expert, tapi aku belajar banyak dari para expert yang suka ngisi konten di Parent Talk. Kita tuh banyak kolaborasi dengan para expert gitu ya, misalnya dokter-dokter anak, Iya. terus obgyn, terus juga expert kayak psikolog Psikolog anak, gitu ya. psikolog klinis, kayak gitu-gitu, buat memperkaya konten-kontennya Parent Talk biar lebih valid. Tuh kan Iya. Mas, jangan lupa berarti ntar kalau misalnya ternyata kita punya rezeki punya anak lagi, jangan cuman Mau bener nih? bayinya doang. Mau nih benar. Ya yang kan penting katanya ibunya perlu dapat hadiah. Ya udah bikinnya doang. Ah. Bikin kamu bahagia. Oh iya. Bikin kamu happy Iya gitu benar. maksudnya. Berarti aku mah kalau aku anaknya nggak muluk-muluk. Paling kalau minta kado nggak usah kasih barang, kasih aku aja deposito 100 miliar juga Oh, nggak mau. 100 nggak miliar. itu. Gue nggak ada di sini kalau 100 miliar kerja di sini, Bu. Ngapain juga? Tapi rumah tangganya Nucha sama Mas Aryo tuh kan kayak ini banget ya, bisa menjadi panutan inspiring gitu ya kan? Masa sih? Iya, karena ya kalian berkecimpung di dunia parenting itu kan. Jadi kalau buat aku orang luar tuh memandang kayak gila sih keren banget kok mereka bisa kayak gitu ya. Tapi Iya. kan sekarang banyak kayak isu-isu ya tentang kayak perselingkuhan, perceraian. Ini termasuk Iya. Parent Talk nggak sih kalau perselingkuhan? Iya dong, kita Oke. bahas juga. Justru Oh, iya. menormalisasi pembahasan-pembahasan yang sebenarnya tabu kan, kayak perselingkuhan kan sebenarnya kayak kita lihat tabu banget. Padahal Iya. harus diungkap gitu loh, kayak kenapanya, apanya, terus kita harus gimana sih dan lain-lain biar Gimana jadi supaya nggak kejadian iya, gitu-gitu ya? kita normalisasi aja pembahasan yang sebenarnya sensitif itu biar orang tuh belajar sesuatu dari situ. Jadi overthinking nggak semenjak ada kejadian kayak Iya. perselingkuhan? lah, Bahas-bahas di apalah. Parent Talk tapi secara pribadi kayak takut lagi gue gitu. Manusia banyak ketemu sama klien atau mungkin temen-temen cowoknya nggak? Klien Dalam sama- kerjaan. Ya Oh. misalnya kolaborasi ini untuk Parent Talks sama bapak siapa gitu. Terus tiba-tiba Mas Rio kayak yang "Nggak ada yang lain, Jelas nasibnya gitu nggak ya." ada yang lain itu. Enggak sih, kalau Enggak untuk ya? jelas-jelas enggak. Tapi kalau perselingkuhan itu dibilang overthinking juga enggak. Nah, karena kita punya Parent Talk, justru kita suka ngangkat konten-konten serupa selingkuh, Iya. tapi menghadirkan expert. Jadi biar Yang tahu. selingkuh. Oh, expert Nggak yang menghadirkan expert selingkuh atau expert yang Dalam selingkuh? Wah ini urusannya nih. Lah berarti kan emang tokoh di balik itu kan. Iya. Expert biasa gitu. Kalau ada expert selingkuh, saya boleh ada tahu nomornya nggak? Enggak, maksudnya ngobrol di podcast ntar. Enggak. Jadi tuh ada expert kan psikolog rumah tangga Iya. gitu-gitu tuh kita ajak collab untuk ngisi pertanyaan-pertanyaan dari para followers kita, dari members kita gitu. Jadi biar valid nih karena banyak curhatan Iya, seputar rumah tangga, suamiku gini, aduh istriku gini dan lain-lain. Nah, menurutku tuh itu hal yang perlu diceritakan dan Iya. dapat insight dari para expert psikolog-psikolog ini. Jadi orang juga belajar gitu. Aku sendiri Iya. juga termasuk yang belajar dari situ gitu. Bahkan misalnya Instagram live nih Iya. sama expertnya, aku pasti menanyakan juga kenapa ya kalau dalam rumah tangga kok pasangan tuh nggak terbuka ya gitu, dan gimana sih caranya biar pasangan tuh mau cerita sama kita, karena banyak banget yang curhat kayak misalnya gini, dulu pasanganku waktu sebelum nikah kok orangnya terbuka ya, kok orangnya ceria, begitu udah nikah kenapa dia jadi pendiam ya, kok nggak pernah curhat lagi, nggak pernah cerita lagi, kenapa ya gitu. Jadi sesimpel itu, dan itu banyak kejadian. Ya itu karena tadi saya Gila. udah 8 tahun menikah, makin lama kesini saya ngomong nggak didengerin. Jadi saya malas terbuka kayak ya udah nggak usah saya ceritain aja orang nggak didengerin. Iya, aku mah pendengar yang baik. Aku mah nurut. Saking sama- pendengaran baik gitu, aku ngomong nih, ngomongnya Iya. dia iya. Gimana Mas? Saking baiknya ya. Tadi ulang lagi, apa tadi Mas? Gitu ya. Kayak kurang briefing jadi aku seolah-olah ya. Ya maafkan ya, mungkin kan aku di bawah rata-rata jadi perlu 2 atau 3 kali pendekatannya gitu. Tapi mungkin ya karena se-expert itu Mbak Nucha sama Mas Trio ya sering ngobrol, ketemu sama orang-orang yang emang punya pengalaman Iya. buruk, pengalaman yang bagus, atau mungkin ketemu sama expertnya jadi pelajaran, jadinya rumah tangganya Mbak Nucha sama Jadi belajar Mas juga. Rio jadi Belajar, besok-besok bener. kita tahu nih antisipasinya kayak gimana, Iya. tindakan preventifnya seperti apa. Dan kita gitu. juga belajar dari masa lalu kan, pasti kita punya relationship yang dulu tuh gimana, atau bahkan sebenarnya kita sesimpel ngelihat orang tua kita, gimana sih mereka berelasi antara ayah dan ibu kita, Iya. itu kan tercermin dari gimana kita relationship ke pasangan gitu. Nah Iya. makanya kenapa penting banget juga untuk menjaga relasi yang baik antara misalnya Kak Gina sama Kak Kinos gitu ya, di depan anak-anak, karena anak-anak kan akan mimicking orang tuanya, oh yang namanya sayang
sayang tuh kayak ayah sama ibu. Kita manis banget. Manis banget. Parah banget. Kita menunjukkan kayak bagaimana seharusnya suami istri itu gitu. Menghargai, menghormati, saling melindungi satu sama lain. Di depan anak-anak. Iya. Gitu, di depan ini anak-anak nih kayak gini, tapi di belakang jamok-jamoknya. Jangan ngomong macam-macam loh. Iya gitu. gitu. Tapi kalau isu-isu kayak tadi tentang perselingkuhan ya kan, ibu-ibu kan takut ya kalau Benar, biasanya benar. masalahnya gara-gara apa sih? Aduh, Yang pernah macam-macam. dengerin Yang langsung, paling yang pernah didengerin sering langsung. mungkin terjadi atau Perselingkuhan. apa gitu, iya. Iya, kayak Finansial, uang. finansial bisa. Kedua tuh masalah kayak misalnya nih ya, istrinya nggak boleh keluar rumah, Iya. tapi suaminya misalnya kerja gitu kan di Iya. luar, sehingga ngerasa bahwa yang di luar nih banyak kesempatan gitu, dan ngerasa pasti istri gue di rumah kalau diajak ngobrol nggak nyambung, sementara si suami ini kan keluar gitu ya, Iya. dia merasa butuh teman ngobrol, alasannya pasti gitu, butuh teman ngobrol lah dan lain-lain. Makanya kenapa penting banget suami istri mau apapun pekerjaan istrinya atau Iya. apapun pekerjaan suaminya harus berada di frekuensi ngobrol yang sama, dan itu yang nggak gampang loh Kak, ya nggak sih? Iya, tuh Iya, iya, makanya iya. bagus aku talkative. Karena berarti kita udah banyak waktu Mas untuk Bukan ngobrol. talkative, ibu ngomong baik, di rumah ngomong baik. Lah kan itu yang dibutuhin temen ngobrol. Benar. Lah kamu Ya lain sama ngomel-ngomel, Mas. Uti ngomong terus nggak berhenti. bukan ngomel, ngadu. Nah, apa bedanya ngedumel mulu gitu kan? Dan bener ada jurnalnya juga kok, ada risetnya, dan ini juga dikatakan oleh expert ya, para psikolog, bahwa isi dari relationship atau dari pernikahan 70% 80%-nya adalah ngobrol. Jadi ketika kita udah nyambung ngobrol sama pasangan dan pasangan juga nyaman ngobrol sama kita, itu tuh sebenarnya udah pertanda relationship Baik yang ya. baik. Ngobrol seperti apa yang baik? Apakah misalnya pillow talk atau mungkin sampai misal kita mesti spare waktu duduk di berdua, Konferensi, meja bundar, depan-depan. atau kalau misalnya ntar lewat WhatsApp grup atau gimana yang baik? Atau cukup kayak ngobrol sambil nyetir santai gitu, gimana? Iya, yang ngobrol apapun, ketika kita udah bisa ngerasa nyaman kan pasti kita ngomongin apapun gitu ya. Iya. Dan misalnya pasangan kita juga nih bisa nimpalin, bisa diskusi, ketika kita bisa diajak diskusi bareng, mau itu misalnya jadinya agak bukan berantem sih ya, tapi maksudnya nggak setuju dan lain-lain, itu juga nggak apa-apa. Ada debat gitu Iya, nggak itu kan apa-apa ya. sehat-sehat aja Aku gitu. emang apa-apa selalu cerita sih sama Kinos. Semuanya, segala hal-hal. Jadi makanya kayak nggak ada hal-hal yang aku sembunyikan gitu. Jadi mau itu sedih, mau itu seneng, pasti aku cerita. Iya, betul, ada sedihnya. Tapi kayak kebanyakan senang ya. Kayak contohnya misalnya lagi nyetir gitu. Mas, ini tasnya bagus nih, Mas. Mas, yang ini bagusan mana, Mas? Nah, obrolan kami begitulah. Sama dong, aku juga Sepatunya kalau dari bagusan mana? Instagram, wah ada just tip online, aku Iya, kirim ke bagus. suami. Aduh, Bagus itu nih. komunikasi yang Ya kan? benar-benar lancar ya. Itu. Yang Itu penting terbuka kan? ada matchnya kan dari Bener. obrolan itu. Bener. Tapi nggak enak ya buat suaminya ya. Sorry, hari ini ada 2 perempuan, kamu nggak ada temennya karena Mas Aryonya nggak di sini. Iya. Jadi kamu terima aja. Iya. Gimana tuh? Ya udahlah. Gitu. Jadi- Jadi komunikasi yang terbuka, yang nyaman itu tuh udah apa ya, bikin keluarga juga lebih nyaman sebenarnya Itu gitu adalah kan. kunci berarti ya. Jadi kalau soal kayak tadi itu perselingkuhan dan lain-lain, biasanya kan penyebabnya bukan cuma satu faktor doang, pasti banyak faktor kecil-kecil yang akhirnya kalau dikumpulin tuh jadi banyak, dan bahkan sebenarnya perselingkuhan itu bisa jadi kayak ke-trigger aja gitu, yang di dalamnya sebenarnya sih mungkin udah ada masalah ya, entah Iya. apapun, finansial lah, keterbukaan lah, atau apapun. Bisa jadi nggak diomongin, muncak, Baru deh. tercetuslah hal seperti Selalu. Tapi itu. kadang-kadang kalau laki-laki nih Mbak Nuca kebanyakan tuh kayak bukan introvert ya, kayak nggak mau bikin istrinya khawatir, kayak misalnya amit-amit gitu, suaminya dipecat tapi nggak mau ngomong sama istrinya. Atau misalnya dimarahin sama bosnya, terus salah ngerjain apa, nggak mau tuh cerita sama istrinya. Kamu takutnya banyak hal-hal yang kamu nggak ceritain sama aku. enggak, Bener? Jujur kamu selama ini sama aku. enggak, masalah aku mah so far cuman kamu aja. Masalah hidupnya istrinya sendiri, ya Allah, astagfirullah. Tapi banyak kalau suka dengar teman-teman gue tuh gitu kayak, aduh kalau masalah tuh yang di kantor gue nggak pernah bawa ke rumah sih gitu. Iya, benar. Kalau pria-pria ini emang lebih gampang menutupi apa yang terjadi di Iya, kantor bisa ya. memanipulasi Kalau kita nggak diri. bisa ya. Nggak bisa. Semua kita tumpahkan. Betul, Iya biar kan? aku tenang. Nah nanti yang bermasalah kan dia jadi.
Ya kan, nanti langsung bohong. Udah mencurahkan semuanya. Jadi nggak Ntar- boleh ya Mbak? Iya. Nggak boleh. Tapi ya sebaiknya memang dibahas juga sih. Termasuk Mungkin kalau nggak kerjaan? sampai detail ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan istri tahu oh kondisinya lagi nggak enak nih di kantor gitu. Dan mungkin juga Kak Kinas juga bisa kayak mengungkapkan udah ya mungkin aku ceritanya di sini dulu. Nanti kalau misalnya nih permasalahan udah beres di kantor nanti aku akan update lagi gitu. Nah nanti kan tinggal dipilah-pilah. Jadi bukan berarti kayak nggak bahas sama sekali. Terus tiba-tiba istri tahu dari orang lain kan lebih nggak enak tuh rasanya. Ya nggak sih? Karena kan hati-hati seorang istri kalau udah diceritain sekali nyecer ya. Terus gimana? Gimana lagi? Iya, terus kalau udah nanti besok masa lagi gitu? diceritain, aku besok nggak cerita deh. Ngapain itu nanggung banget ceritanya? Akhirnya jadi berantem ya. Iya diceritain dah gitu. Karena ceritanya belum kelar, ngarang-ngarang cerita aja. Yang penting lu seneng gitu. Kayaknya aku ya gitu. Bang Bray, silakan boleh diminum dulu nanti kita ngobrol-ngobrol Yuk, lagi. minum dulu, yuk. Betul. Sama Nucha dan seputar rumah Iya. tangganya silakan loh. Nah, Manuca, selain komunikasi nih ya kan, ya mungkin orang-orang udah tahu kalau komunikasi adalah sesuatu yang penting gitu dalam. Komunikata. Oh, oke. Apa lu? Sebel banget. Sabar. Hidup tuh penuh banyak variasi ya. Ngeselin banget. Betul. Oke. Selain komunikasi gitu ya, apalagi yang perlu dilakukan atau bisa dilakukan sesama pasangan gitu untuk meningkatkan bonding. Nah ini jawabannya adalah pacaran lagi. Kadang-kadang kita tuh lupa udah jadi suami istri, kita pikir semua udah jadi rutinitas, autopilot gitu kan. Iya. Dan kita justru lupa sama hal-hal yang dulu bikin kita kecintaan nih sama pasangan kita gitu gak sih? Jadi Iya kayak sih. perlu mengulang kembali momen-momen gemes-gemes yang gremet-gremet Tapi gimana gitu aku sih masih kan. cinta banget sih. Masih cinta banget, tapi kan pasti perlu nih di charge dikit gitu Iya, kan. iya. Apalagi kalau sama-sama sibuk, jarang ketemu, terus kan kayak perlu pacaran lagi. ada Misalnya apa lagi. liburan, nonton Bener. konser, ya kan kayak Bu Nucha sama Pak Aryo kan Habis nonton nonton konser? konsernya Michael Bublé. Oke Iya kan? oke Bener, oke. bener. Itu cara bonding tuh. Ih, ya ampun. Ini Iya. anak-anak ikut nggak ke sini? Anak-anak ikut liburannya, tapi kita bawa juga nih nenek-neneknya biar mereka juga bonding sama nenek-neneknya. Sementara kita colongan buat nonton konser. Oh, bisa gitu Bisa, ya. bisa. Ya dimanfaatkan Masuk kan, ya. masuk. Iya. Jadi kayak Emang ya lanjut. ya Pak Beko, coba silakan. Nggak apa-apa. Belum ini. Aman. Aku juga dulu. Aku nggak masalah. Jadi emang harus semacam flashback lagi apa yang membuat gue jatuh cinta sama pasangan gue dulu kali ya. Bener. Nah, gue malah menyadari baru sekarang ini. Lah kamu baru sayang sama aku. Bukan, gue baru sadar gitu. Apa Aku tuh? baru sadar gitu waktu dulu aku pacaran sama kamu. Apa yang membuat aku suka sama kamu ya? Lah maksudnya gak ada. Lagi mana? Kenapa aku bisa dulu jatuh cinta ya? Lah, apa gak ada yang spesial dari diri ini? Iya selain cantik iya pasti. Ya pasti. Yang lainnya? Apa ya? Belum ada sih aku juga kayaknya kalau ngerunut diri aku kayak belum ada yang Average lah, average. rata-rata banget. Rata-ratanya juga udah hampir ke garis merah lagi. Iya, Tapi pasti kalian ada. emang suka ya nonton konser ya? Iya, nah bahasa cintanya kita nih Iya. salah satunya Nonton konser. adalah nonton konser gitu. Kalau kita, tuh seneng dulu berdua. pacaran tuh kalau nggak Makan. nonton, pijet. Pijet ya. Masa? Oh gitu. Iya, tapi bukan pijet plus plus. Iya, pijet aja gitu Pijet ya. aja. Iya, pijet aja. Dia pijet aku pijet dia. Dasar nggak mau keluar duit. Nah kita tuh seneng banget nonton konser. Iya. Jadi zaman dulu pacaran pun seneng konser lah. Pokoknya pertunjukan apapun gitu tuh suka gitu. Jadi pas kemarin ada ya kan udah lewat nih ya pandeminya. Terus kita ngerasa wah ada Michael Bublé lagi itu favoritku banget. Salah satu bucket list aku tuh nonton Michael Bublé. Jadi begitu wah kayaknya pasti gitu kan libur anak-anak sekalian deh gitu bawa nenek-neneknya aku nonton gitu. Semua konser suka. Nggak semua sih, Berarti cuman kalau yang suka konser Michael Bublé Nucha, berarti Mas Aryo nggak sebenarnya nggak terlalu suka, tapi kan dia nemenin, akhirnya mau gitu. Jadi seneng. Gitu. Berarti bisa jadi kayak kalian bonding time-nya nonton konser, tapi bukan berarti kayak pasti Nucha dan Mas Aryo suka dua-duanya. Misalnya Iya, kayak aku Quality nemenin time itu, quality time-nya time. itu. Ya gitu. kayak aku nemenin kamu nonton Liverpool kan. Iya. Aku Bener nggak tuh. paham sama perbolaan itu ya Sama. kan. Cuman yang penting ya aku mau posting-posting aja biar kesannya paham. Iya Sama, aku juga. Nonton Liverpool. Bye.
Selain nonton konser, apalagi? Kayak makan Tadi juga kan sebenarnya aku kalau buat senang tiga tuh. tadi, makan juga. Makan juga. Nah tapi makannya beda-beda nih. Mungkin kalau aku lebih suka makan Indonesia gitu. Nah sementara Aryo tuh nggak gitu suka. Kayak durian tuh aku suka banget. Nah tapi dia nggak suka. Jadi Sama. dia mendukungnya adalah dengan ya udah deh kamu boleh makan di rumah tapi di teras ya. Jadi aku makan durian tuh di teras. Gitu sendirian lagi nggak ada yang nemenin kan. Karena Aryo nggak suka gitu. Anak-anak juga nggak suka. Jadi aku sendirian kasihan. Oh iya, Tapi gabung dia deh sama apa? keluarga aku. Benar, Kita boleh. durian. Iya, Boleh. tapi bawa ya duriannya. Nggak mau rugi. Iya. Mau saking deh. Boleh, ya. boleh. Iya. Oke, Mintanya langsung yang makan. mahal nggak tahu diri Iya kan. bener, makan, nonton. Berarti kita juga harus mulai apa ya? Ada aktivitas bareng gitu loh yang bikin Iya, betul. seneng kan, yang Iya. berdua mau ngapain kayak kemana atau sekedar misalnya nonton di rumah juga nggak apa-apa, nggak harus kayak keluar rumah kan kalau Iya, kita melakukan benar, sesuatu, benar, tapi benar. mengingat kembali apa sih yang bikin dulu kita tuh seru pas pacaran gitu. Nah mengingat kembali nih, mohon maaf banget nih ya. Pertanyaannya tuh agak maaf banget ya kan? Kan Ini apa sih? Apa Ini nih? sih? Ya kan maksudnya Nggak boleh nanya gitu. orang bukan maksudnya juga. Kan bisa dibilang kayak Mas Aryo ini kan membuka lembaran baru lagi kan sama Mbak Nuca gitu Oh, kan. iya. Jadi kayak Mas Aryo mungkin udah berpengalaman Punya masa lalu lah, sebelumnya. punya masa lalu. Kok akhirnya bisa memutuskan kayak ya udah deh nggak apa-apa deh aku sama Mas Aryo ayo deh kita nikah gitu. Aduh, ini tuh proses panjang. Ibaratnya zaman dulu mungkin kayak ada proses R&D, alias Research and Development dulu. Keren kayak bisnis. Ini kayak bisnis kan, Iya. bener-bener. Nah ini karena mencari partner tuh kita harus cari tahu nih masa lalunya gimana sih gitu. Iya. Nah kira-kira apa jawaban si pasangan kita ini sama nggak sih sama yang versi lainnya gitu. Karena kan bisa aja kalau pasangan ngomong kan, wah yang manis-manisnya aja Iya. misalnya gitu kan. Iya. Tapi kan namanya sebuah peristiwa kejadian di masa lalu yang mungkin nggak menyenangkan, biasanya tuh ada 3 versi katanya. Ada versi kamu, versi aku, dan versi yang sebenarnya gitu. Nah yang bisa aku dapatkan paling misalnya dari versinya si Mas Aryo ini gitu. Iya. Tapi aku juga mencari tahu dari versi yang lainnya seperti apa Berarti sih datengin tuh gitu. mantannya. Oh ya enggak Oh, dong. enggak. Kita mencari tahu dari circle yang sebelah sananya aja, Oke, bukan oke. langsung ke Kenal lagi. Ini sepil lagi sama aku. Iya, jadi biar Gitu. biar nggak subjektif. Iya, objektif lebih gitu. Iya, objektif gitu kan. betul. Oh, ini versinya begini. Oh, yang terjadi sebenarnya kurang lebih kayak gini. Jadi maksudnya jangan sampai suatu saat aku baru tahu begitu udah nikah, ternyata dia gini, orangnya kok beda banget ya. Aku juga nggak mau Iya. sampai menyesali keputusan lah gitu. Tapi kan sebenarnya itu juga hal yang harus dilakukan kalau kita mau menikah juga kan. Iya, betul, Kita betul. mencari tahu kayak latar Bibit, bebet, belakang bobot. iya Bener. orang ini tuh seperti apa Iya, gitu. sama kok kayak gitu juga. Iya. Gitu. Tapi gimana nikah sama Duda? Aman. To the point banget aku tadi bahasanya udah diperhalus. Ya, nggak apa-apa lah, udah pada tahu juga kan maksudnya ke sono. Iya sih, Teman Duda memang sih. lebih berpengalaman katanya. Astagfirullah. Maksudnya lebih berpengalaman menghadapi istri itu harus seperti apa, Iya. komunikasinya harus seperti apa. Bener-bener. Iya. Gitu. Justru enaknya kalau karena berpengalaman tadi mungkin lebih belajar dari masa lalu yang katanya mungkin kesalahan lah, Iya, betul. pengalaman dan lain-lain kan. Jadi bisa lebih baik. Iya. Benar. Ada Harusnya lebih baik introspeksinya. lagi. Jadi ibu Wajar. dapat imbas baiknya. Benar, dong. benar. Iya. Lumayan kan? Mas Rionya yang dapat sialnya. Enggak bercanda. Bercanda. Dapat yang lebih baik juga. Iya. Betul. Jadi umur pernikahan kurang lebih udah 1 abad ya. Hampir ya. Iya. 1 abad? Kok abad sih? 1 abad itu 100 Lama dong. banget. Berapa harusnya 1 Ini jenglot, ngomong sama jenglot. Kalau yang pakai istilah begitu 1 Dekade, abad. dekade. Dekade. Iya, iya. gitu. Berarti banyak banget udah mengalami segala masalah-masalah dalam kehidupan Abad. rumah tangga. Apa? 1 abad. Boleh lanjut gak? Iya. Mana panjang banget lagi tuh di prompter tulisannya. Belum kebaca semua sama aku. Iya kan? Gitu. Iya, kalau itu 1 dekade, kalau kita 1 windu 8 tahun. Oh iya gitu Iya, satu windu. satu windu. Bener. Setiap tahun usia pernikahan, Nucha merasa nggak kayak ada perubahan gitu? Kayak misalnya, oh ternyata gue baru ngerasain kalau begini tuh setelah tahun ke-8, tahun ke-9, atau iya. kayak pendewasaan terjadi di tahun segini gitu. Ada sih layaknya bayi kan selalu ada milestone ya. Milestone-nya Iya. bayi apa tuh dari 0 bulan, 6 bulan, 1 Iya. tahun. Nah, kalau Sama pernikahan? sih. Kalau pernikahan juga kita biasanya ada RUPS. JLA RUPS. Rapat umum pemegang sayang. Oh, pemegang pemegang sayang. sayang. Iya, iya. Bener. Ada istilahnya
ya? Ada. Biasanya kita kalau anniversary itu ada kayak check up relationship kita. Kita tuh rutin datang ke marriage counselor. Oh iya, apa itu perlu? Ya nggak harus, tergantung masing-masing aja, kesepakatan masing-masing. Nah tapi Biar buatku apa, Mbak? perlu ya ngobrol sama orang di luar kita yang Iya. lebih objektif. Yang kalau kita ceritanya ke orang tua kita itu kan pasti nanti berpihak, oh anak gue paling lebih bener nih pasti Iya, gitu-gitu betul. kan. Atau cerita ke teman nanti jadinya gosip malahan ya kan. Iya. Nah kadang-kadang ada baiknya ngobrolnya sama orang yang memang udah spesialis di bidang pernikahan Iya. dan dia di luar dari circle kita. Jadi ceritanya tuh bisa dapat insight yang lebih objektif. Kalau lagi nggak ada masalah, kayak Nggak apa-apa. Iya, perlu kayaknya juga nggak? aman-aman aja rumah Konsultasi. tangga kita Ya misalnya gitu. tergantung aja sih. Kalau aku mencoba untuk paling nggak setiap tahun deh kita ngobrol sama marriage counselor. Entah kita berdua, datang berdua atau Iya. sendiri-sendiri. Jadi saling check up aja. Kadang-kadang kan kita juga ngebawa masalah atau emosi kita pendem misalnya gitu ya sendiri. Iya. Atau ada juga yang misalnya sama pasangan ngerasa sebenarnya tuh dikumpulin dikit-dikit jadinya banyak. Itu tuh nanti Iya ke-trigger tuh juga ada ya. pertanyaan-pertanyaan dari si counselor ini yang bikin kita jadi curhat, jadi cerita, oh ternyata kita jadi baru tahu, oh pasangan tuh ngerasa kayak gitu ya ternyata. Pada saat aku begini dia tuh ngerasanya kayak gitu. Mungkin itu nggak ditunjukin, mungkin itu nggak diceritain gitu. Iya, iya, Ya iya. kita iya. perlu kali Mas. Ada apa dengan rumah tangga Ya, kita? kita sekedar check Kamu up mulai kan. bosan sama aku? Kita sekedar check up rutin, mobil aja di check up rutin, masa kita Bener. Iya juga enggak ya sih. kan? Tapi bener nggak sih kalau kata orang-orang yang udah berpengalaman lebih banyak gitu umur pernikahannya kayak ujian atau cobaan pernikahan tuh di umur ke-7, bener nggak sih? Ih justru aku dengernya tahun kelima ya nggak sih? Iya, aku malah dengarnya tahun ke-1 loh. Biar join aja dalam Berarti conversation. kamu dari awal emang tersiksa sama aku. Ya kan baru kenal. Kalau tahun ke-1 gitu aja kalau aku mah logikanya. Aku malah happy-happynya waktu Oh, awal-awal. manis saya. Tuh kan, yang di sini merasa happy aja, di sini kan ngerasa gimana tuh? Nah, Itu, kan bener makanya. berarti kita kan tuh kejebakan sama pertanyaan tadi iya, dan iya. jadi akhirnya Berarti kita setiap harus ke pasangan counselor. punya masanya, punya masalahnya beda-beda. ya? Beda-beda. Malah aku dengar tuh yang masalah yang kayak usia pernikahan 5 tahunan, kayak tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15. Yang aku dengar itu tuh. Oh. Tapi kalau tahun ke-5 make sense sih. Konon katanya nih kalau dari para expert itu bilang di tahun ke-5 kenapa suka jadi banyak ujiannya? Iya. Karena tuh masa honeymoon period kan biasanya 2 tahun pertama tuh sayang-sayangnya kayak Iya. kalian deh tadi kan bilang tuh happy-happynya. Nah, begitu muncul anak nih biasanya tahun ketiga misalnya gitu ya, Iya. tahun ketiga keempat mulai tuh ada perbedaan. Misalnya nih kayak aku waktu itu masalahnya lebih fokus ke anak daripada pasangan. Nah, yang kayak gitu-gitu. Cemburu ya. Jadi Aku nggak diperhatiin lagi. si pasangan ngerasa kok kamu kok lebih banyak waktu atau mikirin anak sih, aku gimana? Nah, bisa jadi ketika kitanya si misalnya ibu gini si Iya. istri hilang hilang penglihatan pikiran, gitu ya terhadap hilang pasangan. penglihatan. Iya, dari pasangan gitu loh. Karena kan Oh. fokusnya sama anak gitu kan. Iya. Nah, si pasangannya berkesempatan deh tuh kadang-kadang aku merasa tidak diperhatikan lagi oleh pasanganku. Oke, aku mencari di luar. Oh, itu. Nah, itu tuh suka ada kejadian-kejadian awal perselingkuhan konon katanya ya masa-masa itulah. Gitu. Tapi memang iya sih kalau aku juga ngerasa kayak mungkin kalau menikah aja ya udah penyesuaian dirinya paling kalau aku waktu itu ngerasa kayak ya akhirnya ada orang lain dalam hidup aku yang harus sama-sama terus. Biasanya aku cuma memperhatikan diri aku sendiri terus tiba-tiba ada orang lain yang harus perhatiin. Iya. Tapi begitu punya anak itu tuh benar-benar baru wow, ternyata seperti ini ya kehidupan rumah tangga dan parenting gitu ya, Iya, iya, baru iya, berasa iya. banget Iya, gitu. iya, iya. Jadi suka lupa sama pasangan sendiri. Iya, betul. Jadi mulai sekarang kamu kalau ngurusin anak-anak harus Iya. tetap matanya ngeliat aku. Jadi kayak Nyuapin nyuapin Uta soalnya. Terus di sini Uta sama Uti udah belepotan. Nah di situ mulutnya bro. nah, kalau misalnya Nucha sama Mas Arya sendiri kalau sama anak-anak Nah. biasanya ngapain quality time-nya? Aduh banyak nih kalau sama anak-anak tuh justru kebetulan kita masih tidurnya bareng nih sama anak-anak. Sama dong. Sama. Yang paling gede umur berapa sih? 7 sama 5. Sama. Sama dong. Iya. Sekasur berempat. Apa ya? Satu kasur berempat. Sekarang punya kasur 2. Tahu kasurnya 2. Kita kasurnya 4. Jadi seorang. Repot dong. Mau bikin apa? Ini kamar rumah sakit tuh gitu. Keren aja gitu, banyak bed-nya kita. Iya, terus ngapain aja? Iya, biasanya kita baca buku sebelum tidur, ya kan. Makanya tuh Iya. aku selalu mengusahakan kayak setiap hari jangan lewat jam tidur mereka. Karena biasanya momen-momen ini banget kan. Iya sih, Aduh, betul. romantisme banget kita sebelum tidur, peluk-pelukan, baca buku, terus cerita hari itu ngapain Iya. gitu. Belum lagi kalau weekend. Misalnya weekend ada kerjaan, biasanya aku ganti salah satu tuh. Sabtu misalnya kerja, oke Minggu sama anak-anak, mau ke playground kayak mau misalnya anak-anak
anak-anak minta kemana, kita turutin kayak gitu-gitu. Sama antar jemput sekolah tuh menurutku sebenarnya momen yang jadi quality time juga sih, karena kan ceritaan mereka biasanya banyak tuh soal sekolah, soal apa gitu ya. Dan mungkin aku lebih mikirin kualitasnya kali ya daripada kuantitasnya. Jadi daripada aku seharian sama anak-anak tapi aku megang handphone mulu misalnya atau laptopan mulu, tapi mendingan ya udah deh ada waktu sesaat tapi aku manfaatin ngobrol sama anak-anak. Jadi gitu. kualitasnya ya. Iya, bukan kuantitas tapi kualitas gitu. Iya benar, dan konon katanya aku juga mendengar bahwa kayak kalau hubungan orang tuanya tuh baik, jadi kayak tumbuh kembang ke anaknya Baik itu juga juga. jadi maksimal gitu. Bener ngaruh banget tuh, apalagi kan biasanya nih saat ini nih orang tua milenial kayak kita bapak-bapaknya tuh lebih hands on. Gitu, bapak-bapak milenial tuh lebih hands on ya kan. Makanya tuh katanya kenapa misalnya kemampuan bahasa anak jauh lebih baik kalau bapak ngajak ngobrol. Bukan berarti kalau ibu ngajak ngobrol juga nggak baik ya, enggak. Maksudnya ada peran bapak tuh penting banget dalam semua kehidupan anak gitu, dari mau kecil, dari bayi umur 1, umur 2 sampai seterusnya tuh penting banget. Karena kan kalau kita refer ke zaman-zaman sebelumnya, pengasuhan tuh kayak seolah-olah cuma tugas ibu doang kan. Bapak kerja, ibu yang ngurus anak. Tapi kalau sekarang justru kita bisa lihat ibu memang pasti hands on, tapi bapak-bapak juga sekarang hands on. Makanya kayaknya nih perkembangan anak-anak yang zaman sekarang generasi alpha jauh lebih baik, karena kan ada sisi feminimnya, ada dari sisi bapaknya juga masuk gitu, maskulinnya. Jadi lebih pede gitu loh anaknya, perkembangannya lebih Makanya baik. kadang-kadang kita suka nemuin kayak anak zaman sekarang tuh pada pintar-pintar ya, anak zaman sekarang kayak jago argumen ya atau mungkin karena itu itu campur tangan bapak. Bisa Kamu banyak jadi. ini deh ngurusin anak deh Mas ya. Hah? Gimana? Aku titip biar maksudnya perkembangan anak-anak kita bagus gitu lah, demi anak-anak kita Mas, masa depan yang lebih baik. Berarti aku nggak usah cari uang. Ya jangan, maksudnya tetap. Ya udah, gitu. besok-besok aku cari uang sambil bawa anak gitu. Jadi gimana hari ini? Ngobrol lagi talk show. Gak perlu digendong. Anak yang Gimana lupa Mbak juga Nuja? bisa jalan. Udah diam. Gimana Mbak Nuja? Apa kabar gitu? Bagus banget itu buat perkembangan. Bahkan nanti dia yang gantiin kamu talk show di sini jadinya. Oh, dia belajar sama bapaknya ya. Iya. Aduh, tapi kalau anak zaman sekarang dididik dengan keras kayak dulu kita sama orang tua yang konvensional, pola asuhnya gitu masih oke nggak sih? Nah, kayaknya udah kurang relevan ya. Karena kalau ya? sekarang nih, zaman sekarang yang namanya disiplin tuh bukan berarti harus galak. Kan seolah-olah kayak, wah kalau yang namanya ngedisiplinin anak harus tegas gitu. Harus yang marah-marah, harus ngebentak. Anak gini, terus kita apain gitu. Sebenarnya kalau zaman sekarang yang lebih relevan tuh ada namanya positif disiplin. Jadi proses untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang lebih positif gitu. Jadi ngajarin mereka kayak diskusi. Terus mereka ngasih argumen, kita bisa terima, tapi kita bisa balikin. Jadi apapun tuh didiskusikan, dan mereka juga bisa belajar kalau aku begini jadinya begini ya. Kalau zaman sekarang kan pelajaran di sekolah coba pasti kayak gitu deh. Gimana caranya anak disiplin masuk tepat waktu aja. Entah kenapa nih, anak-anak tuh kayak ngerasa justru ke sekolah tuh sesuatu yang menyenangkan. Betul. Pengennya lebih cepet nyampe sekolah. Itu kan sebenarnya proses disiplin dari sekolah kan, tanpa harus kalau kamu telat nanti kamu dijemur gitu. Zaman dulu banget Iya, itu kan. betul, Iya kan? parah. Sekarang kan nggak gitu prosesnya. Iya, bener-bener. Mereka pasti diajarin juga untuk gimana caranya berkomitmen. Terus kalau kamu nggak sesuai komitmen nanti ada konsekuensinya loh. Jadi anak tuh diajak ngobrol kalau zaman sekarang Jadi sih. lebih persuasif gitu ya pendekatannya ya. Bener, semua tuh diajak diskusi. Kayak sekarang aja pasti anak-anak nanti malam mau makan apa? Kita kan suka ngajak nanya dulu kan, diskusi gitu. Jadi gaya parenting sekarang yang mau mendisiplinkan itu pasti udah kayak based on diskusi dan kesepakatan sama anak gitu. Bener. Tapi kalau diantara Mbak Nucha sama Mas Rio, siapa yang agak lebih tegas gitu? Sama-sama sih sebenarnya, tergantung. Kadang-kadang aku juga ngerasa takut kalau aku dianggap galak banget nih sama anak-anak gitu. Emang gak pernah marah-marah? Marah. Ada dong. marah-marah. Ada suka kelepasan, tapi abis itu aku nyesel Iya, gitu. iya. Dan Kadang minta maaf. iya kan, Belajar terus minta belajar maaf. minta maaf. Jadi bahwa jadi ibu tuh nggak selalu sempurna loh gitu. Bahwa ibu tuh nggak melulu selalu baik-baik aja gitu. Ada kalanya marah, dan kalau ibu udah marah nanti ibu bisa minta maaf gitu. Jadi anak juga belajar sebenarnya Iya, bahwa benar. ibuku juga minta maaf. Jadi banyak hal sih sebenarnya jadi bapak dan ibu tuh bisa apa adanya, tapi bisa ngasih pelajaran juga ke anak-anak gitu. Kita mencerminkan kan bahwa kita nggak sempurna, bahwa kita juga bisa minta maaf, tapi kita juga bisa misalnya berterima kasih dan lain-lain. Jadi ngajarin anak-anak tuh sebenarnya dalam keseharian banyak banget gitu. Jadi jangan takut salah di depan anak sih. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Iya. Kalau aku Gitu. takut ke kamar dan anak aku tahu itu. Ibu takut kan? Takut ada setan kan?
Serius? Bilang begitu anaknya. Udah gede bisanya apa sih? Anak aku yang kecil bilang gitu, kayak ibu bisa apa sih, udah gede loh, orang gede kan harusnya bisa macem-macem. Jadi kayak iya lagi aku nggak bisa apa-apa ya. Astagfirullah. Aduh banyak banget nih insight-nya, banyak banget informasinya, banyak banget ilmunya. Mudah-mudahan kita jadi parent yang punya parentingnya bagus. Asik. Iya amin, amin. Pokoknya mah aku gimana caranya, kan kamu sebagai kepala keluarga dan imam ya kan, aku akan semuanya aku serahkan kepadamu mas. Aku ikut. Lagi-lagi nggak mau kerja, lemparin aja sama suaminya terus. Makin lagi nama anak kita, ibu bisanya apa ya? Iya. Kan udah gede. Semoga Suatu kita jadi tamparan. parent yang baik, punya parenting yang baik, makanya dengerin Parent Talk. Asik, masuk banget. Nanti ada ininya ya bayarannya. Bener-bener di belakang ya. Oke, sekarang kita main games dulu ya. Sekarang karena 2 lawan 1, perempuannya 2, laki-lakinya 1, Iya. lakinya 1. Gimana? Gimana? Aku akan kasih pertanyaan ya. Ini pertanyaannya pernah atau nggak pernah? Aku ikut main maksudnya. Iya. Tinggal Oh, jawab pernah atau nggak pernah aja ya. Tapi harus jawab jujur. Kok aku keikutan? Ya kan tadi kan 2-1. Iya, iya. Dia sabar. 2-1. Sabar Rizky, sabar. Semua bisa dibicarakan. Tadi Nuca baru Iya, bilang iya. pendekatannya persuasif, Iya, iya, iya. kudu diobrolin. Iya. Perempuannya 2. Iya. Ngerti tuh. Emosi. Oke ya, tinggal jawab pernah atau Iya. enggak. Tapi jujur ya Mbak Nuka ya. Ibu Nuca, juga harus jujur. Nuca Iya. lagi. Mbak Nuca jujur, Ibu juga harus jujur. Oke. Oke. Kalau Mbak Nuca sih kalau bohong juga Gak aman ya. ketahuan ya. Bahaya nasib aku kan. Oke. Bahaya ini. Pertanyaan yang pertama ya. Hide pasangan bukan dapat bulan ya, menyembunyikan pasangan dari story Instagram, WA dan lain-lain. Silakan. Nggak pernah. Benar nggak? Bener dong, nggak pernah. Tentu tidak. Masalahnya emang setelah menikah gitu ya, emang gue sama Gira tuh nggak pernah ngecek-ngecek HP Oh gitu? pasangan, nggak pernah. Ada pertanyaan yang tadi. Ada Kakak jadi nomor bener, berapa? bener. Oh, udah. Iya, iya. Tapi Bun beneran nggak pernah Enggak. nyembunyiin apa gitu. Of course no. Oh, nggak pernah. Iya. Mbak, Nggak pernah. bisa jawab beneran nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Atau nggak pernah Kita ketahuan? ada live call ya sama Mas Aryo ya. Oke, kedua. Mute notifikasi pasangan saat sedang kerja. Kadang-kadang. Di mute serius. Enggak, kalau muncul WhatsApp gitu kadang-kadang oke close dulu. Gitu. Ya, kalau gitu sih aku tahu jawabannya. Sering, Apa sering, jawabannya? sering. Apa Nggak jawabannya? diangkat. Sering banget. Sering Bahkan banget. aku tuh bisa kayak misalnya dia mau izin kerja gitu, aku masih tidur gitu. Aku berangkat dulu gitu. Ya udah. Emang aku tuh anaknya banyak skipnya ya. Jadi sampai dia pulang, WhatsApp itu belum aku baca. Dan aku balas dia sudah sampai rumah. Gak udah dibalas, kata dia gue udah pulang. Oh iya, oke, yang penting kan aku balas gitu. Yang ketiga penting nih. Pernah atau nggak pernah bohong sama pasangan? Apa adanya ya? Harus jawab jujur ya Papa ya. Mbak Nuca. Lupa. Itu jawaban aman. itu cari Coba aman, boleh Mbak. begitu, ayo. Coba jawab Maka yang dari itu jujur. kami sudah mengundang tamu spesial. Ini dia Mas Rio, silakan masuk Mas Rio. Ayo jawab jujur. Ayo. Aduh. Tenang, nanti ini linknya kita kirim ke Mas Aryo. Untuk bagian ini doang lagi. Pernah bohong nggak? Siapa tuh ada bohong untuk kebaikan? juga nggak apa-apa. Iya. Mungkin pernah ya, tapi lupa gitu. Karena saking ya udah sering banyak cerita gitu loh, takutnya udah keceplosan. Atau misalnya kalaupun bohong ada orang lain yang ngaduin gitu. Misalnya ngelihat aku di mana, tapi aku bilangnya nggak di situ gitu kan agak takut ya. Ih, bohong, Tapi kamu pernah. suka bohong gitu. Berarti Enggak Oh. pernah. Masa belum, sih? belum pernah. Serius, aku Serius, juga serius. lupa lagi. Ya kan? Kayak pernah nggak ya gitu. Aduh lupa banget, sumpah. Kenapa sih? Aku lupa banget. Lupa Aku kayak, banget. Beneran. Coba. Ya, aku apa ya kayak ya. Oke, mulai sekarang kita udah nggak bisa nih. Kasih apa lagi? Apa lagi? Aku pernah Ya, bohong nggak apa-apa sih, juga, nggak kan. apa-apa. Waktu itu aku pernah alasannya kan kerja gitu, tapi sebenarnya enggak. Apa? Bunda, Nusa, aku perlu psikolog pernikahan. Kamu pernah bohong sama aku? Iya, enggak kamu duduk sini. Kamu duduk. Aku tuh sering loh bohong sama kamu. Masa iya?
Serius, langsung gitu. Enggak lah. Jadi kan waktu itu kan mau bikin surprise anniversary, inget nggak? Ah, udah deh. Ih, beneran. Terus? Jadi aku pernah bohong sama dia. Waktu itu mau bikin surprise anniversary, terus abis itu kayak mau bikin flash mob, harus latihan nari segala macem. Aku bilangnya ada kerja gitu. Padahal sebenarnya enggak, aku latihan gitu, latihan nari. Betul. Kok aku terhakimi begini kanan kiri? Tapi tetap bohong kan? Iya, tapi kan udah aku ceritain. Bohong untuk latihan Enggak, dance. gini kan ya. Jadi aku itu Panjang nih urusannya, panjang nih. Panjang. Jadi kan aku itu bohongnya cuma itu doang. Tenang aja, tau. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu pernah bohong sama aku? Enggak, cuma sekali. Bener itu doang. Tapi aku nggak percaya Mbak Nusa nggak pernah bohong. Iya, aku juga ya. Masih itu alasan doang, lupa tahu. Iya, bener. Kata dia, Enggak, itu mah cuma buat ngejaga image parent talk aja. Nggak boleh bohong sama pasangan. jahat banget ya Allah, pedes banget mulut suami saya ya Atau mungkin beneran. misalnya lagi pergi sama siapa, jawabnya sama siapa. Belum. Bohong nggak Benar. penting itu Belum nggak pernah pernah. bohong nggak Kita penting. punya lie detector loh. Bener ya? Coba Iya. dong, gue juga penasaran jadinya. Atau siapa tahu lupa gitu Mungkin kan lupa pernah ada, tapi ya lupa aja, nggak pernah dipikirin kali ya bohongnya. Oh, aku mah nggak cuma sekali, bener. Oh gitu ya? Karena emang nggak baik ya Mbak bohong sama pasangan itu ya, apapun alasannya sebenarnya. Iya, dari hal-hal kecil aja gitu. Misalnya nggak cerita apa aja tuh lama-lama kan jadi kebiasaan. Iya Kebiasaan betul, dulu. betul sekali ngebohong kecil. Ah nggak ketahuan, besok-besoknya bohong Nyoba lagi, lagi, bohong nyoba lagi. Iya, keenakan kan jadinya bohong terus. Betul. Gitu, Kalau nggak aku boleh. kan tipikal yang nggak bisa basa-basi, nggak bisa kayak ngebelok-belokin arah gitu ya. Jadi aku nggak berani kalau bohong. Jadi kayak aku harus belokin kemana nih nanti kalau ditanya, ya kan? Gitu. Makanya bersyukurlah istri kamu tuh aku tuh. Kenapa? Karena gampang dibohongin. Justru gampang dibohongin. Oke, pernah atau nggak pernah diam-diam ngecek HP pasangan? Ibu selama ini Nggak ngakunya pernah nggak sih. pernah ngecek HP aku. Ya nggak pernah aku. Tapi ngintip pernah. Ngintip. Ngintip kayak misalnya suami nih lagi buka handphone nih, terus dia pura-pura lewat gitu. Lewat di belakang. Di belakang, gitu. gitu. Kan itu bukan ngecek ya. Iya, nggak sengaja kan? Ngintip iya. Kebetulan Kamu aja aku lewat. termasuk yang Pernah. ngintip atau sepengetahuan Mas Rio? Kadang-kadang kalau dia nggak ada, Oh serius? Oh iya. Is that iya, okay? jadi ketahuan dong nih. Is that okay? Enggak deh, enggak. Udah Kan cuma ada sekali namanya katanya doang. privacy katanya. Ada privacy. Nah, kalau privacy ini ngomongin soal privacy, Iya. ini tergantung kesepakatan masing-masing. Bukan berarti kan kayak privacy nggak boleh buka handphone sama sekali. Karena Iya. aku sendiri sekalipun pengennya memang ada privacy, tapi handphone aku juga pakai lock kan, Iya. pakai password. Tapi pasanganku tahu dan sebaliknya. Kita sama-sama tahu kayak password. Kalau lo mau buka nggak apa-apa, ya nggak dibuka juga lebih baik. Tapi ya udah kita taruh biasa aja. Nggak ada Jadi, yang kayak diumpetin. Bisa atau jadi apapun. kayak Mbak Nusa, iya gue pernah ngintip atau misalnya ngoprek handphonenya pasangan atau Iya. suami tanpa sepengetahuan. Tapi misalnya dia tahu pun, dia pasti nggak apa-apa. Iya, di kayak Itu kan gitu ada sih. juga yang begitu kan, maksudnya, Bener-bener ya, nggak apa-apa kok. cek aja gitu, nggak Iya, apa-apa lebih gitu nggak kan. apa-apa. Tapi kayak sekarang nih dia udah bilang, kamu tolong ya jangan buka-buka handphone aku. Hah? Kenapa? Kan jadi curiga dong kalau gitu. Iya, jadi curiga. Dia bilang, aku lagi nyiapin kado ulang tahun buat kamu, tapi please kamu jangan buka. Gitu. Oh. Ya, oke. Gitu. Ya, ini Mas Arya lagi nyiapin kado nih. Iya. Gitu. Jadi curiga ya. Iya. Kok jadi kayak ngasih ide ke Kinos ya? Oh gitu. Iya, takutnya dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Benar. Tapi itu tadi balik lagi ke perjanjian di awal, komitmen di Perjanjian, awal kesepakatan ya. aja sih. Kadang kan ada yang nyaman, definisi privasinya aja bisa beda-beda. Ada Iya. yang nganggap bahwa yang privacy itu kalau lo sampai misalnya sampai baca WhatsApp-nya atau chat-nya, tapi kalau buka doang lihat handphone, lihat kayak foto dan lain-lain nggak apa-apa, misalnya gitu. Iya. Kan beda-beda batasan setiap orang ya, apalagi setiap couple. Tapi ada nggak kalau ada pasangan yang bilang pokoknya kita nggak boleh saling cek handphone ya? Ada aja, Ada ya? dan nggak apa-apa sih, asal bisa diterima masing-masing ya. Justru Sepakat kuncinya ya. sepakat, asal jangan diem-diem, ya itu ngebuka misalnya kayak gitu. Pasangannya tidur atau di mandi nggak bawa handphone, dibuka gitu ya. Tapi juga pasangannya jangan bikin mencurigakan dong. Misalnya ke kamar mandi sampai bawa handphone mulu, tidur juga dipelukin tuh handphone, kan bikin curiga nggak sih? Iya. Kamu kalau kamar mandi Juga. bawa handphone mulu ya? Tuh, curiga nggak sih? Iya sih. Enggak lagi. Tapi aku mau ngaku sama, aku boleh nggak ngaku sama, aku boleh ngaku jujur, aku mau ngaku. Apa? Jadi waktu kamu tidur aku pernah buka Oh iya. celana kamu. Sebel banget lagi. Canda. Oke, next.
Pegang akun sosmed pasangan masing-masing, pernah nggak? Enggak Ibu pernah. nggak usah kalau jawab, aku. aku udah tahu soalnya. Apa jawabannya? Dia bisa buka Oh, bisa. IG Tapi akun emang IG gue suka? di HP dia bisa. Bukan, perkaranya dia kalau ada kerjaan, postingan kerjaan, dia lama postingnya. Nanti yang Jadi dikejar dia sama bisa. manajer kita adalah aku. Bu, Kinos kok belum posting segala macem gitu. Akhirnya dia kayak nggak mau ribet, jadi udah. Ya udah, Jadi biarin kayak aja "Yaudah, gitu." posting deh gitu. Lah kerja lu, gue yang posting, tapi jadinya ada. Cuman aku tuh begitu udah melakukan satu hal yang berhubungan sama Instagram, misalnya Kinos, abis itu aku log out lagi. Jadi Oh, aku nggak gitu. pernah kayak Iya. mencari tahu gitu. That's why ya, akhirnya gue jadi percaya, untung kamu buka Iya. aja. Iya. Gitu. Kalau Manuka sendiri Kalau tadi? aku enggak sih, Enggak ya? enggak ada. Kecuali enggak ada. rekening koran. Nah itu harus. Kalau itu harus ya. Kalau menurutku ya kalau Ya. soal finansial tuh perlu untuk terbuka deh sama pasangan. Kalau misalnya akun-akun gitu ya mungkin itu masalah masing-masing ya. Masalahnya ini nih the worst case dalam relationship ini salah satu ada yang amit-amit meninggal duluan Kak. Iya. Kalau nggak punya akses ke rekening tuh susah nggak sih? Oh, Gimana iya, coba ya. tahu misalnya nggak tahu passwordnya dan lain-lain, nggak tahu pasangan punya utang misalnya. Lah kalau misalnya amit-amit meninggal terus meninggal dan meninggalkan hutang tuh kan repot Iya, gitu. benar. Jadi jangan pikirannya hanya kayak materialistis Iya, banget sih, kayak bukan. pengen tahu banget, kepo banget, tapi lebih untuk kayak suatu alasan yang logis Betul. ya kalau terjadi apa-apa gitu ya. Karena suka ada kejadian kalau pasangan yang meninggal jadi nggak tahu aksesnya, kayak Iya. aku nggak tahu pinnya berapa kayak Iya, gitu-gitu. dan bisa jadi malah nggak ada suaminya atau nggak ada istrinya, kayak gue nggak tahu kalau suami gue ternyata punya deposito bahkan Misalnya gitu. hal Iya. kayak gitu. Jadi Tapi perlu Kalau kayak dikasih gitu tahu mah sih. alhamdulillah, kalau punya Iya, utang benar, pusing benar, ya, Bang. benar. Kalau kami berdua sih alhamdulillahnya dia bukan tahu lagi pengeluaran atau cash flow gue, karena tiap bulan emang pembukuannya dia bikin. Karena aku nggak mau urusin. Iya, Ya kan udah, mau jadi nggak mau dia tahu jadinya. banget gue beli apa, bayar apa, dia tahu udah Iya. semua. Jadi nggak ada yang disembunyiin sih. Lebih ke begitu, Begitu. ya. Begitu ya. Iya, Lanjut iya, ya. iya. Oke. Berikutnya, pernah atau nggak pernah Sherlock ke pasangan? Nggak pernah sih. Kecuali kalau aku minta ya dulu ya. Iya ya, buat apa Lu ya? nggak pernah juga sih? Iya ya. Buat apa ya? Pernah kalau naik taksi, naik kendaraan umum gitu tahu loh. Oh, jaga-jaga. Buat tracking Oh, gitu. iya, 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 Aku benar. suka kirim ini sih Sherlock gitu. Tungguin aku ya, liatin ya, kan takut. Iya, iya, Oh iya, benar juga Ya karena sih. bikinnya Gitu. sampai misalnya jauh gitu ya. Amit Iya. kalau kok tiba-tiba nggak pulang-pulang sih, ibu nggak ada Bener. kabar. Iya. Gitu. Oh ya, besok-besok berarti aku melakukan itu juga Iya, ya. jadi Sherlocknya lebih buat safety kayaknya ya, bukan Iya. Sherlock kayak nggak percayaan. Kamu di mana? Di kantor. Masa coba Sherlock gitu, bukan Ada karena loh itu. pasangan gitu loh, Oh, Mbak. ada, benar, Ada. ada. Iya. Ada yang posesifnya segitunya. Segitunya, Benar. betul. Ada sih. Nah, itu gimana? Kira-kira sehat nggak sih? Kalau menurut kalian? Enggak. Cepet banget ya. Iya, jadi too Iya, much tapi nggak kan sih? kayak kalau aku tuh lebih baik kayak nggak usah terlalu banyak daripada kayak kita cari tahu berlebihan akhirnya jadi suuzon gitu. Jadi perasaannya Bener. buruk kan. Iya. Jadi mendingan ya udahlah. Percaya aja gitu Iya, kan. toh nanti mudah-mudahan kalau kita misalnya ada dari pasangan kita atau kita berbuat yang tidak baik, nanti ada jalannya sendiri gitu ketahuan, ya kan? Benar. Setuju. Anda nyindir saya. Karena dari yang pengalaman aja waktu masa pacaran. Jadi oke, berikutnya. Oke, boleh lanjut ya. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah belanja online mahal tapi nggak bilang sama pasangan? Ya. Itu bukan pernah lagi. Kayaknya sering, Sering deh. ya. Sering ya? Ya, mahal. Kalau yang Ya murah-murah sih sering, oke lah. tahu-tahu datang aja ntar ditanya apaan tuh? Ya Iya, kemarin beli ini ini sering lagi. sih, tas, sepatu ini sering sih. Enggak, ini diskon kok. Iya. Enggak, ini dikasih gratis kok. Pernah? Pernah. Ya, gitulah kalau perempuan Barang mah. apa kalau boleh tahu yang mahal? Tas, sepatu, Iya, gitu emas, lah. berlian. Iya. Ya, pokoknya sama lah. Iya. Ya masih seputar tas, Ah, sepatu. Kalau tiba-tiba aku beli kapal pesiar datang Nah. depan rumah kan kamu pusing. Benar. Repot dong, tapi Iya. itu Benar. nggak baik untuk dilakukan karena pernah kejadian waktu itu saya beli burung Iya. saya dulu suka burung tuh. Harganya lumayan mahal, saya bilang cuma 500.000. Terus? Terus sebulan kemudian dia bilang, "Mas, cuan Mas." Dijualnya 1 juta sama dia, lumayan dapat 500.000. Karena saya belinya 20 juta. Nah, tapi kan saya nggak mungkin, "Hah, kamu jual 1 juta?" Gak boleh bohong kan? Yang Iya. mana kita tahu. Kan kamu belinya 500.000, aku jual 1 juta kan cuan. Tuh,
makanya pada belajar kalau bohong itu gak baik. Iya, bener. Kayak gitu. Jangan bohong, tapi ibu suka bohong. Enggak, aku gak pernah bohong. Itu beli barang mahal, bilangnya mahal nggak? Diskon. Diskon memang ada ini special price. Iya, special price. Berapa special price? Special price-nya ya? Lagi Jadi 50 juta. 99, 88, 77, 66, pokoknya semua deh tuh. Setiap bulan disebutin. Lagi 66 mas, 77 mas, 88 mas, 99 mas gitu. Lanjut, pernah nggak minta atau diminta ngeblok orang tertentu sama pasangan? Nah, cemburu biasanya nih. Nggak pernah. Blok, juga pokoknya dia blok deh gitu. Enggak sih Kamu nggak aku pernah ya. nyuruh aku ya? Enggak ya, kayaknya. Bahkan waktu itu terakhir aku pernah bilang, Dul, aku jadi follow mantan aku nih gitu dia. Ngapain sih gitu? Ya, aku harus unfollow nggak? Terserah deh, cuma gitu doang kalau dia. Aku mah nggak apa-apa, barang-barang peninggalan mantan dia masih bermanfaat aku pakai kok. Jadi kayak ya udah lah, gitu ya kan. Kita prinsipnya ya udah, iya, ya daripada kan? dipikirin pusing Bener, kan dia juga bener. udah punya Iya. kehidupan sendiri, Bener. aku juga punya kehidupan sendiri. Nah kalau terjadi apa-apa di antara itu baru. Kenapa jadi lu yang ngajarin Mbak Nuca? Dia yang parentok ya kan? Mbak Nuca nggak pernah ya? Nggak masalah, Nggak nggak masalah. Mbak Nuca masalah. nggak pernah ya? Enggak. Sampai cemburu kayak, kenapa nih cewek? Blok nggak gitu? Atau misalnya, Enggak. kenapa kok masih follow mantan kamu sih? Blok sekarang. Nggak pernah. Aman ya? Aman. Sehat ya berarti ya? Tapi enggak benar. Yakin. Yakin. Tapi kalau misalnya ternyata mantan yang follow Mas Rio? Nggak apa-apa, biarin aja. Masa? Bener. Bener. Kita suka saling mengetawakan masa lalu masing-masing. Jadi nggak masalah. Jadi semuanya itu dijadikan kayak pelajaran hidup Benar. aja ya. Kita jadikan konten aja. Iya, Bener. Bikin konten, oke. Kita bisa deh bikin pasangan tentang mantan. Konten bikin tentang mantan dong. Coba dong hadirin. Belum pernah. Hadirin dong tamunya. Aku takut lagi sama mantannya dia karena kan aku datang sebagai orang tiga ya. Jadi kayak Iya bener. ntar aku diapain ya gitu. Iya, bener, Kayak bener. aku udah sungkem deh. Mantan Kines. Mohon maaf, kala itu aku hilap. Enggak hilang orang begitu udah tahu dilanjutin. Iya kan, konsep aku kayak kalau udah maju jangan mundur. Pantang gitu. mundur, ya Iya, betul. gitu. Lanjut, pernah nggak pernah merubah penampilan untuk pasangan demi pasangan? Kayaknya Pernah nggak sih? enggak ya? Mbak Nuca? Aku iya ya. Apa? Oh, kalau kamu kan nggak suka kayak aku berpakaian yang terbuka-terbuka kan? Oh iya. Iya, jadi dia tuh kayak nggak suka banget kalau misalnya aku pakai baju terbuka, baju ketat-ketat segala macem gitu. Tapi di awal-awal emang aku berasa kayak, ih orang kenapa sih aku kan masih mau cantik-cantik ya Iya. pakai baju-bajuin kayak gitu. Tapi ya lama-lama setelah aku pikir-pikir, ya bagus sih aku jadi agak berkurang frekuensi masuk anginnya ya setelah pakai baju tertutup gitu. Jadi ada positifnya, positifnya. gitu. Iya. Kalau Mbak Nuca pernah merubah potongan rambut karena aku nggak suka kamu rambutnya terlalu pendek, panjangin dong. Atau Enggak. jadi Kalau pendek? fisik yang gitu enggak sih. Tapi lebih kayak bilang, aku tuh seneng deh kalau kamu fit kayak sekarang gitu. Jadi kita kan suka nge-gym bareng, Oh, tenis bareng. iya, Jadi iya. buat Aryo dia seneng yang sporty kayaknya gitu. Oh itu Mas Aryo bilang sama Mbak Nuca gitu? Iya, tapi nggak kayak kamu harus potong pendek apa enggak sih dia. Cuman kayak aku seneng deh kamu fit kayak sekarang gitu. Jadi nggak mageran gitu. Dulu kan aku aduh mager ya, selonjoran, rebahan gitu-gitu. Buat dia tuh kayak mungkin Oh, kurang sekarang seksi lebih gitu ya. energi. Oh suka yang Ah, sporty ya. sekarang lebih Nah semenjak energik itu gitu. Mbak Nuca kalau nggak salah kemana-mana pakai baju sport. Semua. Dan rencananya Ke nikahan juga Iya. pakai celana legging gitu sport. Dan Jadi rencananya aku sporty kan. Demi kamu yang gitu. Dan rencananya juga udah mau ikut olimpiade. Keluar Sebagai rumah. pembawa obor. Hah? Jemput anak pakai sport bra. Kamu dari mana yang jemput anak? Ya nggak pakai sport bra juga yang gitu. Sebel banget sih. Aduh. Tapi seru loh, jadinya kita olahraga bareng tuh jadi kayak apa ya? Momen quality time gitu ya. Kayak besok nih kita mau tanding 17-an buat apa coba? Buat tanding tenis berdua kita. Oh, gitu. Antar ini apa? menarik. Antar teman, jadi kita couples, mix double gitu, kita main tenis. Oh iya. Seru ya? Kalian tenis, kita lagi rencana panjat pinang. Betul banget pasangan-pasangan gitu kan berdua. Naik dulu, naik. Garang papa, garang. Ayo injak. Terus kakinya injak. Enggak, bukan muka saya dulu yang injak. Ya Allah, sebel deh. Aduh, udah seru banget nih kayaknya ngobrol sama
expert nih. Expert di bidang expert. parenting. Tapi kan udah banyak Sama pengalamannya, temen. Mbak Nucha, Iya, banyak betul. banget dapat ilmu entah itu dari expert-expert di luar sana. Iya, iya, Jadinya iya, iya. ketularan sama kita. Aku juga sama keluarga senang ngobrol Indonesia sama juga. kalian nih. Terima kasih loh. Couples yang menginspirasi Ah, gitu. nggak percaya kalau benar-benar menginspirasi harusnya kita diundang ke Parent Talk. Ada lagi ya. Pokoknya mudah-mudahan keluarga Indonesia bisa mendapatkan banyak banget manfaat. Tadi aku juga akhirnya amin. sebagai orang tua, sebagai istri gitu ya, dalam jalin rumah tangga, dalam kayak berhubungan sama anak Betul. gitu, tadi banyak banget insight yang bisa didapetin dari Quality time sama pasangan, Mbak quality Nucha. quality time sama anak-anak gitu Iya, kan. Dikasih betul. tahu contoh-contohnya quality time itu seperti apa. bonding, biar bonding makin gitu. bagus, jadi lebih baik gitu. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua supaya Yes. keluarga Indonesia semua yang lagi nonton hari ini semuanya jadi harmonis semua, langgeng semua sampai mau memisahkan. Amin. Mbak Nucha, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat, sukses Terima selalu. Salam untuk Mas Rio. Terima Salam buat kasih. anak-anak. Terima kasih banyak. Iya. Kenapa ngeliatin saya? Closing. Oh, terima kasih buat semua keluarga Indonesia. Ada lagi closing begitu. Rizky Kinos, Nikta Gida pamit, sama Mbak Nucha juga pamit. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Satu Suara. Keluarga Indonesia. Satu Suara untuk jadi lebih baik bersama Excel Aksiata.